Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya Ortisan Kambu mengundang secara terang-terangan menantang Paul Vincent Mayor untuk dialog secara terbuka. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya Ortisan Kambu saat menggelar konferensi pers di salah satu kafe di Kota Sorong pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2023. Penyampaian Ortisan Kambu ini untuk menanggapi pernyataan Paul Mayor beserta pendukungnya di salah satu media online. Pernyataan pendukung Paul Mayor menurut Ortisan Kambu sudah menyerang privasi Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya. Saya menanggapi penyampaian dua adik kami yang terkesan mendiskreditkan Ketua Forum Yanto Iji, ungkap Ortisan Kambu. Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya, kata Ortisan, tidak menyerang pribadi Paul Vincent Mayor, namun lebih pada status atas hak adat di wilayah Dombrai. Kami tahu dengan narasi yang kami bangun kami tidak menyerang pribadi namun berbicara soal hak adat, tuturnya. Yanto Iji diakui oleh Ortisan memang pernah melakukan kesalahan dan atas kesalahan tersebut dia telah menerima hukumannya. Narasi yang dibangun oleh Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya lebih pada kursi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya dan kursi pengangkatan DPR Provinsi dan DPR Kabupaten dan Kota. Artinya siapapun yang tinggal di tanah ini dia tentu harus sadar itu tidak bisa dia paksakan untuk memiliki hak adat melebihi 7 suku yang ada di wilayah Dombrai Provinsi Papua Barat Daya, papar Ortisan. Sebagai intelektual kami menantang debat terbuka. Silahkan buktikan siapa yang anak adat memiliki hak adat dan bukan memiliki hak adat di wilayah adat Dombrai Provinsi Papua Barat Daya. Tandasnya kalau dia ketua Dewan Adat, lanjut Ortisan, silahkan buktikan kapan dilantik, siapa yang mengukuhkan dia. Itu saja yang kami tekankan, bukan kami menyerang pribadi. Saya menanggapi sedikit dengan pernyataan dua adik kami yang mendiskreditkan ketua forum Pak Yanto Iji. Beliau itu dalam kapasitas waktu menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap Pak Vincent Mayor itu sama sekali tidak menyerang pribadi Vincent. Kami tahu narasi yang kami bangun adalah menganggap bahwa yang kami bicara adalah hak kami sebagai anak adat di wilayah Dombrai. Kami tidak menyerang siapa-siapa. Memperjelaskan itulah yang makanya mungkin sedikit ditanggapi oleh Pak Vincent atau kedua adik kami bahwa menyerang pribadi Pak Yanto Iji. Pak Yanto Iji secara memang pernah melakukan kesalahan, namanya manusia. Tetapi beliau telah menjalani hukuman. Artinya beliau telah bebas secara hukum. Beliau sekarang ini bebas, tidak ada lagi tuduhan atau persoalan yang mengikat kepada soal hukum. Jadi kalau orang intelektual, dia intelektual, apalagi adik-adik mahasiswa, Pak Vincent sendiri ngaku sebagai tokoh, narasi yang dibangun bukan caranya narasi menyerang pribadi orang. Karena Pak Yanto bicara itu mengatakan bahwa calon anggota DPR atau MRP itu adalah orang wilayah 7 suku besar di sini yang pemilik adat Dombrai. Jadi wajar kalau ada menyangka, berarti nyangkanya juga dari versi itu. Itu kan intelektual. Artinya kita memberikan pembelajaran juga kepada suku-suku siapapun yang tinggal di tanah ini bahwa kalau dia bukan bagian daripada 7 suku pemilik tanah di sini, tidak usah dia paksa untuk maju. Itu kami mau menyangka seperti itu, ya. Kami pernah punya tokoh besar sekaliber sehebat Herman Sau, tokoh besar di gereja GKI di tanah Papua. Pernah juga yang menyalurkan diri di MRP di Papua. Waktu itu masih jadi satu. Ditolak kok karena dia bukan bagian daripada wilayah Saireri atau tadi atau dari wilayah pegunungan. Bapak ya. Di wilayah setempat. Termasuk PJGUP juga. Iya. Jadi kami sadar. Kami sebagai intelektual maibrat, intelektual anak adat wilayah Dombrai, kami tidak mungkin ngomong karena itu wilayah adat orang. Kami menyerah saja, nggak apa-apa. Karena memang, sekarang kan kami berharap bahwa teman-teman juga harus paham itu juga. Teman-teman tidak bisa menyerang seakan-akan Pak Yanto menyerang pribadi. Tidak, Pak Yanto tidak menyerang pribadi. Kalau Pak Yanto salah, silakan laporan polisi, itu jauh lebih terhormat dan klarifikasi. Kan negara ini negara hukum. Lapor aja kalau memang dia salah dalam penyampaian pendapat.
Tapi sampai hari ini narasi kami sudah cek, narasinya tidak ada yang menghina orang, cuma memberitahukan kesadaran bagi orang Papua bahwa untuk hak-hak lain Anda boleh, tapi hak dasar MRP, hak Otsus itu hak wilayah Doberai, anak adat wilayah sini. Itu teman-teman Papua siapapun, orang-orang non Papua menyadari itu. Kami cuma bicara hak itu. Kalau tidak ada hak itu, wah negara ini kan sudah diatur dalam undang-undang. Begitu. Makanya kami kasih waktu sekali 24 jam untuk kedua adik kami ini mengklarifikasi di media massa. Jika tidak, maka persoalan hukum akan dilanjutkan. Ini negara hukum. Mencemarkan nama baik di depan pun, apalagi secara media elektronik, itu ada hukumnya. Ada sanksi hukumnya. Jadi itu. Kecuali Anda menyerang, memberitahukan klarifikasi secara intelektual supaya menerima ini. Apalagi orang seorang rakyat ini orang-orang cerdas. Bicara secara intelektual. Jangan menyerang pribadinya. Karena saudara Yanto hari ini bebas dan dia sekarang dipakai di pusat. Jadi tidak ada salah. Dia tidak salah, ini tidak bisa. Kalau ada salah mungkin besok sudah DPO, mungkin ditangkap polisi hari ini. Kan tidak ada. Dia sudah keluar di media sampai hari tidak ada itu. Untuk itu, berikutnya saya saran kalau Pak Vincent, saya tantang beliau. Debatlah dengan terbuka dengan Pak Yanto Iji. Debat terbuka, saya tantang beliau. Debat di CWN. Dihadiri oleh tokoh-tokoh adat Papua di wilayah tanah di Papua Barat Daya ini. Supaya kami akan buktikan siapa yang sebenarnya anak adat, siapa yang bukan. Biar publik juga tahu. Jadi saya tantang dalam waktu dekat kami akan bikin dialog terbuka itu. Kami tantang Pak Vincent untuk bikin dialog terbuka. Supaya bikin pembelajaran. Karena intelektual, apalagi beliau mau masuk Senayan. Kalau masuk Senayan baru cara berpikir kampungan nggak bisa. Harus berpikir itu cerdas supaya intelektual, apalagi di Indonesia ini ke Senayan itu kan orang-orang cerdas semua. Jadi kita berpikir harus kritis dan cerdas juga. Untuk sebelum sampai di sana saya tantang beliau untuk debat yang ketua forum Pak Yanto Iji. Biarlah debat terbuka, kita memberikan pembelajaran. Ketua Dewan Adat di wilayah Doberai. Apalagi beliau menamakan dia Manawir. Kami di wilayah Maibra, Tamrau, Pegal ini, bukan Pegal, Tamrau, Sulawesi Selatan ini tidak mengenal itu. Untuk itu, karena di Doberai itu sudah ada kepala suku Dewan Adat yang berkedudukan di Manokwari. Wilayah 3 ini kan Ronald Tonjol kemarin bikin acara, beliau hadir. Dan beliau sama sekali tidak pernah mengakui bahwa Vincent itu sebagai ketua Dewan Adat. Karena Dewan Adat itu adalah dewan yang diangkat, dilantik, dan diakui oleh pemerintah. Ya, negara ini mengakui seseorang menjadi Dewan Adat karena ada pengukuhan. Supaya pengukuhan itu menjadi legitimasi hukum yang kuat. Supaya ada pengakuan yang tertulis supaya kalau melakukan kegiatan apapun diakui. Berikutnya, kalau beliau mengaku Dewan Adat bagi orang Maibra, suku ini itu tidak nyambung, sangat tidak nyambung. Itulah yang kami klarifikasi. Yang kami tantang beliau ada mengklarifikasi pernyataannya Yanto Iji yang mengatakan dia bukan Dewan Adat, ketua Dewan Adat. Jadi kalau memang dia ketua Dewan, dikasih 7 bukti-bukti. Saya dilantik kapan, tanggal berapa, bulan apa, dengan siapa saya dilantik. Jelas secara hukum tuh itu yuridis. Itu hukum loh, negara ini negara hukum. Kita buktikan gitu. Kalau ternyata tuduhan Yanto Iji itu tuduhan yang babi buta, ada kepolisian Republik Indonesia.